Oke. Belakang depan dong. Luar biasa. Ya. Terus, terus. Rut, yang udah ditunda. Aku Bang. Yes. Terima kasih Bang Karni. Saya mohon kita semua, apapun Pak Jokowi baru dilantik kemarin, beliau lagi mempersiapkan agar bisa langsung bekerja, merebut dan memenangkan hati rakyat. Saya mohon itu harus kita camkan. Saya jadi teringat, saya die hardnya Pak SBY 10 tahun. Waduh, sedih banget nih Pak Jokowi. Udah udah beda-beda tipis dengan Pak SBY. Belum bekerja saja sudah dibantai habis. Jadi saya ingin mengatakan berawal Bang Karni, akhir yang baik dari Pak SBY, legasi beliau kita lihat. Terlepas di dalam hukum tata negara tidak diatur, tapi ini etika kita orang timur, kita Pak SBY bisa mengangkat ini serah terima. Ini legasi yang sangat baik. Awal yang sangat baik pula dari Pak Jokowi. Apa itu? Siapapun calon menterinya, beliau memohon menyerahkan kepada KPK biar tahu rekam jejaknya. Ini saya positif thinking saja melihat ini hal yang baik. Kita harus jujur, semangat reformasi di era Ibu Megawati 2002 lahirnya KPK. Agar rakyat yang miskin, ulah para koruptor ini, koruptor bisa dicegah dan diberantas. Dan ini dikedepankan terus dan dijaga oleh Pak SBY selama 10 tahun. Dan Pak Jokowi menyadarkan betul hal ini. Ya, menyadari betul hal ini. Kenapa? Yang saya ingin katakan, terus terang saja, ini kan semua para tokoh karena tidak ada kata cukup di hatinya masing-masing. Tadi benar apa yang dikatakan sahabat saya juru bicara KPK Johan Budi yang sekarang jadi deputi, yang hijau saja mungkin nanti bisa jadi merah karena tidak ada kata cukup. Yang dilihat Pak Jokowi, saya ini tim sukses beliau, ya, saya tim sukses beliau. Beliau sadar betul, kalian jangan underestimate dengan orang Solo yang kurus kerempeng itu. Ya, jangan underestimate. Ya, dia itu bisa lebih keras dari orang Batak. Aku ini orang Batak. Maksud saya Bang Karni, jujur saja, Pak SBY yang kepingin mencegah memberantas korupsi itu kan kena dampak juga karena ulah para beberapa menterinya dan kadernya. Itu fakta. Pak Jokowi tidak mau terulang itu. Kita harus acung jempol. Bagaimana seorang Jokowi yang kurus kerempeng itu kemarin dari Semanggi ratusan ribu orang bisa mengeluh-ngeluhkan dia, nggak ada yang coel dia. Artinya people power di belakang Pak Jokowi. Maksud saya Bang, beliau sekarang jadi hati-hati karena DPR, saya anggota DPR, saya ada di Senayan bersama kawan-kawan saya
Saya doakan Indonesia hebat, menyatu menjadi merah putih berkibar. Itu doa saya, Bang. Karena beliau menyadarkan betul dia cuma 38%. Salah melangkah ini menteri, apa yang terjadi? Memang sekarang saya senang merah putih udah mengikuti kata Pak SBY, penyeimbang netral. Yang baik kita dukung, yang tidak baik kita kritisi. Lembut sekali. Tapi awalnya jangan lupa, kami oposisi. Karena itu Pak Jokowi waspada, waspada, waspadalah dia. Kita harus acung jempol Bang Karni dengan Pak Jokowi. Saya berangkat dari Pak Sujewo Tejo, sayang dia sudah pergi. Masih ada ya Pak Jewo. Saya senang sekali apa yang dikatakan seniman ini, sahabat saya. Kami kalau lihat wanita kadang-kadang jadi nggak kompak karena satu selera. Jadi begini, saya pengkritisi yang paling keras kepada Pak Jokowi. Bahkan di Twitter, kenapa Ruhut menjadi pendukung Pak Jokowi? Saya menjadi tidak pengkritisi. 10 tahun Pak SBY nggak sampai 5 kali saya ditegur. Salah satu saya ditegur sebagai pengkritisi. Pak Ruhut cukup dalam SMS beliau. Ya, kamu tidak boleh ngomong itu lagi mengenai Pak Jokowi. Saya perlu sampaikan ini Bang Karni, sebentar Bang. Dan ramelah ini Bang waktu pemilu. Partai saya penyeimbang netral, tapi kawan-kawan saya ke Pak Prabowo dan ke Pak Hatta Rajasa. Dan saya diundang makan siang oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, Bravo 5, dan saya menjadi tim Bravo 5. Kalau Akbar Faisal 7 bulan, aku nggak sampai 3 minggu sebagai tim sukses. Tapi paling nggak ada rasa banggaku di kampungku Tapanuli Utara, di kampung Pak Luhut Panjaitan, kami menang lebih banyak persentasenya dari di kampung Pak Jokowi di Solo, 94% dan 93%. Ini ada cerita Sujewo Tejo. Jadi Pak Sujewo, ceritanya jangan panjang-panjang. Tidak panjang Bang, tapi ini biar didengar seluruh rakyat Indonesia. Ini penting Bang. Bang Luhut telepon saya, Dek, kita makan siang dulu. Saya makan siang, Dek, kawan kau semua sudah di Prabowo dan di Pak Hatta Rajasa. Kau kemana? Aku juru bicara Pak SBY di Partai Demokrat, aku netral. Satu hal yang aku, kenapa kata hati aku mendukung Pak Jokowi, nggak tahu nih apa di karang Pak Luhut, tapi Pak Luhut nggak suka karang cerita karena dia Jenderal Bintang 4, komandan anti teror dari Kopassus, orang hebat, pengusaha hebat. Jadi Pak Kwik tegas aku katakan, nggak betul itu Pak, ada 9 Taipan. Ini ibarat pepatah, di mana ada gula di situ ada semut Pak Kwik. Ini para Taipan emangnya nggak di kubu Prabowo Hatta? Main 2 kaki kata Pak Tejo tadi, 2 kaki. Ya sebentar Pak, tunggu, aku lagi ngomong dulu Pak. Ya, jadi Bang Luhut bilang begini kepada saya. Jangan terlalu banyak hikayat ya. Oh enggak, tidak hikayat, ini fakta Bang. Ya. Dan abang ajar, abang kan guru besar aku. Jadi begini Bang, dia bilang, Dek, hebat kali kau. Kau itu mengkritisi Pak Jokowi, tapi Jokowi senang sama kau. Nah, ini penting. Ya ini penting. Dan ingat, dia bilang, kau bilanglah dia tukang kayu, kau bilanglah dia tukang mebel, macam-macam, tapi kau senang dia sama kau. Aku bilang, Bang, aku ada cerita Bang. Waktu aku kritisi itu, mirip kayak Sujewo Tejo. Orang Batak datang, memang orang Batak ini banyak dukung Jokowi. Ya, tau Bang aku diapain? Bang Ruhut, Abang boleh nggak senang Jokowi, jangan bilang dia anak tukang kayu. Abang lama-lama ku beri juga. Gemetar juga aku. Tapi namanya Ruhut, muridnya Karni Ilyas. Tidak putus ilmu. Persis kayak Sujewo Tejo. Dewo, kau pun muridnya Karni Sujewo. Tahu Abang apa jawaban aku? Jangan marah dulu. Untung dia aku bilang anak tukang kayu.
Kau tahu, kita bersyukur di dunia ini ada Kristiani, Katolik, Muslim, Hindu, Buddha. Tapi Katolik dan Protestan ini Tuhannya Yesus Kristus, anak tukang kayu. Bayangkan, aku bilang, artinya aku mengangkat bukan merendahkan. Jangan marah kau lae. Itu bang, sebentar bang. Cukup. Dan kejadianlah bang, apa yang dikatakan Tejo, Pak Jokowi anak tukang kayu jadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih bang. Pemirsa, diumbangnya aku tadi. Boleh Pak? Sebentar. Ini yang saya ingin dengar dari Pak Ruhut. Saya ingin dengar dari audiens yang ada di sini, dan hanya Pak Ruhut yang menyuarakan. Jadi bantahan Pak Ruhut ini sangat berguna supaya rakyat mengetahui, oleh karena sudah banyak yang mengetahui bahwa ada 9 Taipan yang mendukung, bahwa peran Sofyan Wardani begitu besar yang sangat terlihat. Dengan penjelasan Pak Ruhut, maka mudah-mudahan kalau itu betul, inilah maksud saya, kalau betul supaya betul. Jadi dengan demikian paling tidak ada orang yang mengatakan bahwa rumor ada 9 Taipan yang menunjang dan beberapa orang kaya yang sudah bermukim di Singapura, itu menurut Pak Ruhut tidak betul. Nah, itu jadi, maksud saya untuk mengumumkan. Jauh dari jawab lagi. Ada satu mungkin dari saya ada perlu jawab. Anda masih juru bicara Demokrat atau Pak Jokowi? Itu aja. Kita nyambung sekarang dengan Pak Put. Sekarang Bung Yezril, saya tidak dapat memahami statement Abraham Samad itu. Mula-mula beliau mengatakan bahwa KPK tidak berwenang menyidik wakil presiden karena warga negara istimewa, presiden dan wakil presiden. Karena itu menyerahkannya kepada DPR untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi belakangan mengatakan tidak pernah KPK mengatakan tidak mampu menyidik wakil presiden. Yang pertama itu bukan persoalan KPK itu berwenang atau tidak berwenang. Dari segi hukum kita mengatakan KPK berwenang menyidik siapa saja di negara ini. Tidak kecuali presiden dan wakil presiden. Kita tidak mengenal adanya istilah warga negara istimewa. Dulu ada forum privilegiatum di bawah konstitusi dan Undang-Undang 50. Tapi sudah itu tidak ada lagi. Jadi presiden dan wakil presiden itu bisa disidik, bisa dituntut oleh KPK, oleh polisi maupun oleh jaksa. Meskipun polisi dan jaksa itu diangkat oleh presiden, tapi kewenangan mereka bukan dari presiden. Kewenangannya bersumber dari hukum. Karena itu bisa menyidik, bisa menuntut presiden itu. Dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh DPR. DPR sudah menggunakan hak pengawasannya, menggunakan angket, dan ketika angket itu, dia bertindak melakukan penyelidikan terhadap kasus senturi itu. Bedanya, DPR itu bukan penyidik. DPR itu adalah lembaga perwakilan, lembaga politik, dan dia tidak bertindak pro justisia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena itu statement Abraham Samad mengatakan, silakan DPR melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan apa? Karena DPR itu bukan lembaga seperti KPK yang dapat bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan atas nama pro justisia. Dia tidak. Dan itu dilakukan oleh DPR ketika mereka melakukan angket itu. Ada kewenangan untuk panggil orang, periksa orang. Itu dilakukan ketika DPR menggunakan hak angketnya. Angket sudah dilaksanakan, selesai. Kalau sudah selesai angket itu, terserah DPR. Karena DPR dapat mengeluarkan hak penyataan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu baik menanggapi kebijakan pemerintah yang menimbulkan gejolak di masyarakat, maupun sebagai tindak lanjut dari penggunaan salah satu hak DPR. Tapi kan DPR tidak memilih untuk menyatakan pendapat.
menyerahkan itu kepada KPK, jaksa, polisi untuk mengambil langkah-langkah hukum. Jadi kan sudah selesai sampai di situ. Bola itu sudah ditendang kepada KPK. Kenapa KPK tendang lagi kepada DPR? Sampai kapan selesai masalah ini? Nah, timbullah keraguan-raguan masyarakat, ini KPK serius atau tidak? Abraham mengatakan, siapa yang mengatakan kami tidak mampu? Tidak ada orang yang meragukan bahwa KPK itu mampu atau tidak mampu untuk melakukan penyidikan kasus itu ini. Persoalannya KPK berani atau tidak berani, mau atau tidak mau melakukan penyidikan ini. Di situ kunci permasalahannya. Sekarang, kita sedang melangkah, 2 sudah dinyatakan tersangka. Coba kita pikir, pertama yang dinyatakan tersangka ini, orang yang sudah stroke yang tidak mungkin diadili. Kedua, Siti Fajriah sudah sakit parah. Ini nyatakan tersangka beneran atau apa? Kedua, Budi Mulya, tersangka. Budi Mulya itu kasus gratifikasi, dikasih uang sama Robetan Tular. 2 ini dinyatakan tersangka, ada urusannya sama Senturi. Sehingga orang mengatakan, KPK ini main-main aja. Nggak serius. Di situ letak persoalannya. Jadi, kalau sudah begini kan sama seperti dulu pada zamannya Gus Dur, Kejaksaan Agung mau menuntut Pak Harto. Dikira orang akan menuntut apa yang dilakukan Pak Harto selama 32 tahun berkuasa. Tapi ternyata yang dituntut itu hanya masalah yayasan. Kecil sekali. Jadi kalau dinyatakan Siti Fajriah, apa yang mau digali dari Siti Fajriah? Orang sudah stroke, ngomong nggak bisa, tetangga aja nggak kenal. Apa yang mau dikorek dari Budi Mulya? Hanya masalah gratifikasi, masalah kebijakan Senturi. Apa bailout itu tepat? Apa melanggar hukum atau tidak? Ini ada perpu-perpu dikeluarkan. Apakah kebijakan bisa diadili atau tidak? Saya baca buku-buku Belanda yang anti kenyang membahas tentang beleid. Beleid tidak bisa diadili, ada syarat-syarat begini. Tapi orang juga melihat motif. Kenapa dikeluarkan perpu kayak begini? Ini tuh melindungi siapa? Motif itu bisa diurai. Panggil ahli-ahli menerangkannya ke KPK. Ada motif tidak? Nah, nanti akan kelihatan arah dari penyidikan ini. Tapi kalau seperti sekarang ini, ya, tidak melangkah kemana-mana, ya. Apalagi kalau mau dikaitkan, misalnya selama ini banyak sekali anak buah melakukan kesalahan, kena pasal 55 ayat 1 ke 1 atau pasal 56 KUHP. Dalam hal Bank Indonesia, ini tidak berlaku itu. Karena keputusan itu diambil oleh Dewan Gubernur. Dan hubungan Dewan Gubernur satu dengan yang lain itu bukan hubungan atasan dengan bawahan. Ini kolegial, kolektif, ambil satu keputusan. Dan pertanyaannya, bagaimana Siti Fajriah sama Budi Mulya bisa dinyatakan sebagai tersangka? Budiono tidak. Di situ pertanyaannya. Apakah dulu Gubernur BI yang pernah dihukum, Burhanuddin dan Aulia Pohan juga, itu kebijakan bukan? Kebijakan juga. Kebijakan juga. Kebijakan juga. Kita istirahat sejenak. Kasus gratifikasi, ya, korupsi tapi modusnya gratifikasi. Artinya ada yang memberikan gratifikasi dan ada yang menerima. Nah, yang memberikan gratifikasi sampai saat ini masih dipersoalkan oleh penyidik KPK, belum hadir. Artinya belum pernah ada pemeriksaan para saksi yang bisa dicurigai memberikan gratifikasi tersebut. Biasanya juga ada klarifikasi kepada calon tersangka sebelum menetapkan sebagai tersangka. Ada klarifikasi dengan mendengar keterangan sebagai saksi. Ini belum pernah ada. Nah, ada beberapa hal yang lain yang kemudian dibawa di dalam proses peradilan. Saya kira pembahasan itu nanti merupakan bagian kewenangan dari hakim. Yang menggugat pra peradilan ini BG pribadi ataukah Mabes Polri yang BG pribadi? Saya hanya
menjelaskan kepada Pak Karni dan seluruh yang hadir juga para pemirsa agar ada pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak dibawa bias, ya. Kita tidak kemudian melihat kasus yang ditangani oleh KPK itu sebagai bentuk, ya, penyerangan kepada Polri. Makanya kita hargai. Oleh karena itu kan judul malam ini sebenarnya saya kurang setuju, Karni. Ini kan bukan pertandingan, bukan ada serang menyerang, ya. Tapi ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu. Pak BG kan individu, bukan Polri. Walaupun memang Kadif Hukum Polri diperintah oleh pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum. Itu hak, Pak. Baik. Hak. Tapi pertanyaannya tadi saya belum terpuaskan. Dalam seminggu setelah penetapan BG itu seolah-olah pengaduan terhadap komisioner KPK itu tumbuh kayak cendawan tumbuh, orang bilang, setelah musim hujan. Jadi dari Makassar untuk AS, dari Jakarta penyalahgunaan, kemudian Zulkarnain diadukan lagi di Jawa Timur, kemudian Pandu juga diadukan. Ini sulit kita tidak menafsirkan ada pembalasan. Makanya tadi jadi sudden death, seolah-olah ini pertarungan sudah. Kalau cara berpikir kita menggunakan pemikiran yang prejudice, ya, ada stereotip yang kita gunakan, ada keberpihakan kepada salah satu institusi, maka cara berpikir kita seperti itu, ya. Artinya begini, Pak Karni, saya ingin mengajak masyarakat fair, ya. Kalau kita mau melihat penegakan hukum itu, kita letakkan penegakan hukum itu bukan di media, tapi ada di proses penyidikan, kemudian peradilan, diserahkan ke jaksa untuk didakwa di pengadilan. Kalau kita menilai, ya bisa-bisa saja 1000 orang menilai, bisa 2000 hasilnya. Dan itu kita temukan di pelajaran hukum ketika kita kuliah di Fakultas Hukum. Semua tahu, mahasiswa-mahasiswa ini juga sangat paham. Kita boleh berpikir sesuai dengan pemikiran kita, tapi tidak boleh kita memaksakan pemikiran kita untuk mengintervensi proses penegakan hukum, apalagi menggunakan stigma negatif terhadap proses penegakan hukum yang berlangsung. Seharusnya masyarakat mendukung untuk memberikan ruang dan waktu bagi Polri membuktikan apa benar. Ini kredibilitas Polri ini, Pak. Artinya penyidik-penyidik ini sama saja dia bunuh diri kalau dia melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, saya ingin bahwa forum ini justru bisa menjadi solusi bagi kita, pencerahan bagi masyarakat yang masih terombang-ambing dengan pemikiran-pemikiran bias tentang kriminalisasi. Banyak profesor di sini, mungkin beliau yang lebih akan memberikan pencerahan tentang apa sebenarnya arti kriminalisasi. Polri sudah membuktikan bahwa kami sedang melakukan penyidikan untuk membuktikan bahwa ada perbuatan pidana, ada actus reus di sini, ya, yang sedang kita proses untuk kita buktikan, nantinya kita serahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa juga akan mengoreksi, Pak Karni. Kami diawasi bukan hanya jaksa, masyarakat, media, dan kami sangat welcome, ya. Tapi ingat, kami tidak gentar, ya. Kami tidak gentar. Apapun
yang terjadi, kami ingin agar proses ini proporsional dan profesional, agar masyarakat terbuka matanya bahwa ini bukan perlawanan terhadap institusi. Ya, kita cinta dan sayang kepada KPK. Adik-adik saya ada di sana banyak, bahkan mereka bekerja keras di sana dan kita hargai. Tapi kalau ada individu-individu yang melakukan penyimpangan, apakah kemudian kita tutup mata untuk sebuah upaya pemberantasan korupsi? Penegakan hukum itu bukan hanya kasus korupsi. Begitu banyak kasus yang harus kita tangani, dan kami mohon masyarakat juga bisa mempercayai apa yang sedang kami lakukan. Begitu Pak Karni? Ya, ya, justru yang saya pertanyakan itu pertanyaan-pertanyaan publik yang berkembang sampai saat ini untuk diklarifikasi oleh Kadif Humas. Mungkin terakhir, kalau bukan ada support untuk pengaduan-pengaduan, hanya pengaduan ini udah dari dulu, tapi baru sekarang Polri ingat bahwa dulu ada pengaduan ini. Ada nggak kemungkinan begitu? Tentu Kabar Reskrim Polri itu kan punya Kepala Biro Pengawasan Penyidikan yang bisa melakukan pengawasan, mengoreksi apakah pada tahun-tahun sebelumnya ada hal-hal yang menjadi kendala, apalagi kemudian penyimpangan di dalam penanganan kasus. Kemudian Irwasum Polri dibantu Kadif Propam Polri bisa melakukan pengawasan internal apabila ada hal-hal yang dicurigai ya di dalam penanganan kasus tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena ya kasus ya. Kota Waringin misalnya yang melibatkan BW sekarang itu 2011 di LC aja pernah ada yang bongkar kasus itu. Dan juga udah diadukan oleh pelapor ke Mabes. Tapi kan tidak ada tanggapan ketika itu. Baru sekarang itu ditanggapi dengan positif. Oleh karena itu, ini merupakan bagian dari kerja keras Kabar Reskrim Polri yang baru ini untuk menunjukkan kepada masyarakat sekaligus mengevaluasi penanganan kasus-kasus sebelumnya. Ya, artinya kalau sekarang Kabar Reskrim Polri itu ingin meluruskan proses-proses penyidikan yang sebelumnya, apakah juga tidak boleh? Tentu ini merupakan bagian yang harusnya diberikan apresiasi. Karena apa? Karena Kabar Reskrim Polri yang baru bersama-sama penyidik ingin bekerja keras, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pak Karni, demikian. Baik, Irjen Pol Roni Sompi, kita rehat sejenak.
masa sekarang kau masih memikirkannya. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku. Katakanlah sekarang aku tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Murah kau dengannya, asalkan kau bahagia. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Murah kau dengannya, asalkan kau bahagia. Asalkan kau Terima kasih, Assalamualaikum. Masa saya mau buka pertanyaan saya. Jadi Pak Luhut Panjaitan 3 kali ketemu saya. Sebenarnya saya berhenti yang lain. Di Jakarta 2 kali, di tiga sekali mengatur pertemuan antara Pak Jokowi dengan saya. Saya diatur kalau pertemuan rahasia dengan Pak Amin. Setelah pertemuan rahasia muncul di Telekom, akhirnya ketemu Pak Presiden, diam-diam saya jadi panggil politik. Waktu apalagi Pak Kiai sekarang sedang di Pak Habib. Ini media sudah
mungkin sambil belum mulai mas. Ini mau preskon kayaknya mas. Mau preskon kayaknya nih. Ya bapak boleh siap-siap nih. Mau preskon mas, siap-siap nih. Mas. Yang ini juga tamu. Bentar nggak bangun aku ke bawah. Mas gambar aman kan mas? Aman gambar kan? Tadi aman ada di luar ya? Oke. Ini pos kamera sini aja apa gimana? Balikin lagi ya. Bapak Ibu diminta Ibu Siti Hediati. Pak Bisu, Pak Bakyar Hamzah, tokoh masyumi Hajar Pak Musi. Mas ini mau tak pen nggak? Pak Hasan Ali, Pak Surya Susilo. Kawan-kawan iya lewat gini aja. Setara nanti dibilang kita Haji dulu Abraham Pak Mariaji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, bapak-bapak ibu sekalian, teman-teman dari media massa, terima kasih kehadiran dari sini. Kita tadi mulai suatu pertemuan tidak formal. Ini adalah suatu upaya membangun suatu komunikasi di antara tokoh-tokoh dengan prinsip tidak kenal maka tidak mungkin ada pengertian, tak kenal maka tak sayang, jadi kita membangun komunikasi. Dengan demikian saya diminta
untuk fasilitasi. Bagi saya ini kehormatan besar. Untuk pertama saya yang undang, tapi kita sudah sepakat tadi nanti secara bergiliran kita akan melaksanakan acara-acara semacam ini di tempat-tempat yang bergantian. Hari ini tokoh-tokoh kumpul dan kita juga bicara dari hati kita masing-masing. Tentunya tidak semuanya dapat dapat menjadi konsumsi umum karena kita ingin mendapat suatu ya pikiran yang jernih begitu ya, pikiran jernih dalam rangka kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk bangsa. Saya kira itu mungkin Pak Soebul mau nambahkan atau Pak Zul? Ya, mari Pak. Ya, saya juga terima kasih karena ini Anda bisa lihat kita ini membangun suatu komitmen bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bagi kita adalah harga mati, NKRI harga mati. Tidak ada dari kita ingin memikirkan, berpikir saja tidak tentang sektarianisme ataupun ingin memecah belah bangsa dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 45 dan Tunggal Ika Islam. Ya. Ini Anda lihat dari semua agama besar, semua tokoh-tokoh bangsa di sini hadir dari semua golongan. Ya. Kita juga apapun terjadi, semua suku, semua ras, semua agama, seluruh warga negara Indonesia itu adalah saudara kita semua yang akan kita lindungi. Kita bertekad, dan bagi kita perbedaan itu biasa, pergantian jabatan itu jangan dibikin tegang. Ganti gonta itu biasa. Gonta ganti. Sorry bahasa Indonesia saya harus koreksi. Saya kira demikian. Ya. Cukup? Apakah Bapak melihat ada potensi menjelang pilkada? Ya, ini ada pertanyaan, Mas. Dengan politik atau usaha yang mengarah pada perusahaan ini? Itu saya kira dapat kita rasakan semua. Ya. Saya kira kita semua rasakan, kita semua punya kepekaan. Karena itu kita kumpul di sini. Ya. Bapak-bapak itu Pak Zul baru terbang, baru tiba dari Bandung. Ya. Kemudian dari Tasik, Pak Busro dari Jogja, banyak yang datang dari luar-luar. Ya. Ya, jadi itu masalahnya. Jadi saudara-saudara, saya kira kita merasakan semua itu. Ya. Sedikit Pak, mungkin jadi sedikit tadi suasana mungkin sudah kita rasakan semua. Nah, karena itu untuk tidak mengeskalasi ya suasana ketegangan, kita berharap bahwa 19 April besok itu pilkada bisa kita jalankan dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada money politik, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada penyebaran rasa takut. Biarkan masyarakat menentukan pilihannya sendiri. Insya Allah dengan cara begitu ketegangan akan menurun dan kita akan mendapatkan pemimpin yang baik yang dipilih secara demokratis. Terima kasih, saudara sekalian. Silakan kita persilakan saudara untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Oke, Ayo Pak. Pak Prabowo boleh Pak.
Gimana nih? Pak, video kampanye Pak. Pak, video kampanye Ahok Pak. Oke, deklarasi. Ingat dulu di sini. Ayo. Oke, terima kasih. Silakan dinikmati makan ya. Lanjut dulu ya. Apa? Ya. Teman-teman. Teman-teman semua. Udah ya. Mana? Oke, rekan-rekan media, terima kasih bisa kembali ke tenda tadi. Oke, terima kasih ya. Mas, nggak ada doorstop, Mas. Nanti akan ada konferensi atau doorstop di luar. Kita lanjutin dulu. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang mau personal doorstop. Yang konferensi sudah selesai. Doorstop aja. doorstop akan kita laksanakan benar-benar di luar